Hai teman-teman, kembali lagi dengan gue Renus. Headset gue udah bareng sama gue selama 3 tahun lebih. Sekarang udah waktu yang diganti. Budget gue cuman 500 ribuan. Dan setelah gue lihat-lihat review di YouTube, ada satu brand lokal yang menurut gue tuh punya item yang cukup gue suka. Dari beberapa line up di LED-nya yang udah gue punya, keyboard juga udah gue pakai, dan gue puas dengan kualitas yang emang gue cari di budget segitu. Buat headset pengganti, kenalin Sonata MH90. 10 menit ke depan gue bakal unboxing dan berbagi pengalaman gue pakai headset ini selama seminggu. Fontex sendiri sudah cukup dikenal oleh kalangan gamer ya. Apalagi memang produk yang mereka kenalkan juga kualitasnya mumpuni dan value for money. Termasuk headset Sonata M90 yang sekarang dibanderol di harga 500 ribuan. Tapi dari harga segitu, apakah memang sesuai dan sebanding dengan yang dipersembahkan oleh gadget ini? Mari kita ulas. Dari box sendiri udah kelihatan ya paduan mate dan glossy yang menunjukkan kesan premium. Oke sih, buat ngasih pesan kalau headset ini emang termasuk high end dari kurang lebih 10 headset yang masih mereka punya di waktu video ini rilis. Headset ini juga mengklaim multi platform yang kalau menurut gue sendiri artinya sih ya headset ini bisa dipakai di beberapa platform gaming mulai dari PC, Xbox, HP ataupun PlayStation. Asal jacknya universal di 3,5 mm ya. Pasti bisa dicolokin di gawai manapun yang juga punya colokan jack tersebut. Pas pertama kali beli ukuran box segede ini pasti juga bikin kita mikir, emang isinya apa aja ya? Ternyata di dalamnya ada beberapa item ekstra yang jadi satu paket pas kita beli. Ada buku manual dan kartu garansi, of course. Ada pouch berukuran besar yang bahan dasarnya bludru dan berasa banget kesan premiumnya. Sayangnya buat gue yang majang headset di meja, pouch ini mungkin dipakai kalau lagi bawa headset atau pas lagi pindahan kali ya. Mengingat ini headset wired atau berkabel, jadi ya pasti agak ribet dengan kabel yang harus dibawa. Pouch ini akan membantu kalau mau dibawa kemana-mana. Berikutnya, headset ini dilengkapi dengan detachable mic yang menurut gue salah satu fitur menarik. Soalnya kalau lagi dipakai ya dipasang, tapi kalau nggak dipakai, misal buat nonton atau dengerin musik, tinggal dilepas. Kabel yang menurut gue braided ini membantu juga buat mencegah kabel kusut ya. Ditambah juga ada audio splitter bawaan, jadi kita nggak perlu bingung gimana mau nyolok ke laptop atau audio device yang memang colokannya dipisah. Secara build quality, kelenturan dari head strapnya yang cukup fleksibel, dan yang paling gue suka adalah earpadsnya yang dibuat dari memory foam alias empuk banget bro. Yang bikin gue suka memory foam itu kalau dipakai gak panas. Jadi kalau teman-teman pakai headset ini dan kebetulan memory foam dan ruangannya gak ber-AC, jadi bisa aman lah ya. Ada voice control juga di sebelah kiri karena ini masih rilis 2 tahun yang lalu, jadi masih ya dibilang analog lah. Muternya agak di kabel, bukan kayak yang sekarang yang headset zaman sekarang udah pada ada tombol knob putarnya di earpodnya ya, di nempel sebelah kiri atau kanan. Mic-nya sendiri udah ada busanya, dan so far gue make perekaman ini juga voice over ngerekamnya pakai mic bawaan dari headset Sonata ini. Gimana? Cukup jelas kan ya? Nah, kalau udah kita unboxing, gimana dengan kualitasnya sendiri? Sound quality gue bisa bilang gue termasuk yang seneng dengan clarity ataupun kejernihan dari suara-suara itu sendiri, termasuk di 2 instrumen, bass dan piano, yang kebetulan gue pakai buat ngetes headset ini. Apa kuat menerima musik yang full bass, jedak-jeduk lah istilahnya, ataupun juga suara piano yang emang berdenting, yang kadang tuh bikin headset yang ya kualitasnya jelek pasti agak gemeresek. Tapi suara-suara tersebut yang seharusnya renyah dan gak gemeresek, di luar prediksi BMK begini, ternyata headset ini bisa ngangkat musik-musik dengan setup equalizer yang maksimal. Dan yang paling gue suka kalau buat ngegame, surround-nya itu kebaca banget, surround sound-nya ya. Jadi kalian kalau kita lagi main game tuh kedengar langkah temen atau lawan kita dari sisi kanan atau sisi kiri, kedengaran jelas, dan gue suka itu.
Build quality-nya ya sesuai gue bilang di awal, warna hitam yang dominan itu gue banget. Emang selera sih ya, dan yang nggak terlalu RGB lah. Soalnya di ruangan ini cukup lampu ambient saja yang RGB, aksesoris lainnya nggak dulu. Headset ini juga nggak punya atribut RGB dan menurut gue itu lebih dari cukup. Head strapnya juga dengan bahan aluminium. Headstrapnya juga dengan bahan aluminium dan fleksibel, ditambah dengan memory foam yang buat earpiece-nya nambah kenyamanan gue pakai headset ini berjam-jam buat streaming ataupun nyantai ngabisin waktu gue depan komputer. Overall dengan kisaran harga di 500 ribuan, gue nggak salah pilih buat pilih Phanteks Sonata 490 Phanteks Sonata M90 ini. Gue dapat kualitasnya di atas rata-rata dengan harga yang sepadan. Jadi menurut kalian gimana? Headset yang kalian pakai apa? Share di kolom komentar. Dan thank you udah mampir, jangan lupa subscribe kalau belum, soalnya di video selanjutnya gue review headset wireless yang cakep banget dari segi kualitas. Thank you dan selamat menonton.